Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika minat pagi anak-anak. Nah, materi hari ini berbeda dengan materi sebelumnya karena kita semalam sudah menyelesaikan ulangan harian pertama. Hari ini kita akan membahas masih persamaan trigonometri tetapi berbeda bentuknya. Kalau kemarin itu persamaan trigonometri bentuk sederhana. Kalau ini adalah persamaan kuadrat trigonometri. Yang pertama dalam bentuk sinus ya. Ya, kita lanjut. Gimana sih soalnya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat kembali. Nah, di sini ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Di sini 6x kuadrat ditambah 5x min 4 sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat gak bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini? Nah, kenapa ini harus diingat kembali? Karena ini diperlukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat trigonometri yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, masih ingat kan di depan x kuadrat itu adalah a, di depan x itu adalah b, dan yang tidak punya x itu adalah namanya c. Ingat ya. Nah, kalian ingat kalian harus mencari jika M ditambah N maka hasilnya adalah B. Jika M dikalikan N maka hasilnya adalah AC. M sama N ini yang akan kita cari berapakah nilai M dan N. Nah, berapa sih dua buah angka bila dijumlahkan 5, bila dikalikan hasilnya adalah 6 dikali min 4. Nah, 6 kali min 4 adalah min 24. Nah, yang kita temukan itu bilangan 8 dan negatif 3. Karena 8 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 5. 8 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 24. Nah, ini rumusnya anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus. AX ditambah M dikali AX ditambah N per A. A ini 6 ya. Kita masukkan hasilnya adalah 6x tambah 8 dikali 6x min 3 per 6. Terus kita sederhanakan anak-anak. Ini 6x tambah 8 bisa kita keluarkan bilangan 2 kan. Jadi dalam kurungnya adalah 3x tambah 4. 6x min 3 juga bisa kita faktorkan 3 keluarnya. Di dalamnya adalah 2x min 1. 2 kali 3 ini yang 2 sama 3 di depan ini kita kalikan dengan 3 yang di tengah. 2 kali 3 6. 6 bagi 6 itu hasilnya adalah 1. Jadi sisanya hanya 3x tambah 4 dikali 2x min 1. Jadi faktor dari 6x kuadrat ditambah 5x min 4 itu adalah 3x tambah 4 dikali 2x min 1. Mungkin ada yang biasanya tidak perlu menggunakan cara ini, bisa aja sudah dibuka kurung 2, kurungnya 2 buah, terus kalian bisa langsung mengisikan ini. Terserah kalian, yang penting kalian bisa memfaktorkan 6x kuadrat ditambah 5x min 4. Itu hasil faktornya adalah 3x tambah 4 dikali 2x min 1. Kalian bebas menggunakan cara apapun. Ini hanya ibu mengingatkan kembali, oke? Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat trigonometri bentuk sinus itu adalah A dikali sin kuadrat X ditambah B dikali sin X ditambah C sama dengan 0. Hari ini kita akan membahas yang bentuk sinus aja ya. Nah, di sini lihat. Di sini menggunakan sin kuadrat X dan sini juga sin X. Di depan sin kuadrat X itu adalah A, di depan sin X adalah B, dan yang tidak ada sin X-nya itu dinamakan dengan C. Nah, adapun langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat trigonometri itu ada sebagai berikut. Ini secara umum ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus memisalkan persamaan dengan peubah untuk perbandingan trigonometrinya. Nanti kan diberikan soal persamaan kuadrat. Nanti trigonometrinya kita misalkan dengan huruf apa. Terus kita menentukan nilai peubah tersebut. Nilai peubah ini bisa kita cari dengan menggunakan pemfaktoran
atau apapun, yang penting kalian dapat menentukan nilai peubahnya. Terus setelah dapat nilai peubah, maka kita kembalikan lagi ke bentuk perbandingan trigonometrinya ya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat. Ini salah tulis ya anak-anak, ini salah ketik ibu. Ini adalah 2 sin kuadrat. Ini kuadrat, yang di tengah ini kuadrat. 2 sin kuadrat x dikurang sin x min 1 untuk min 1 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, langkah pertama ini kan bentuk persamaannya. Ingat ya, ini kuadrat ya. Nah, langkah pertama kita akan memisahkan sin x-nya ini dengan huruf P. Kalian silakan menggunakan huruf apapun, ibu di sini menggunakan huruf P, bebas, tidak wajib P. Kita misalkan sin x adalah P supaya mudah kita memfaktorkannya nanti. Nah, terus di langkah kedua kita cari nilai P-nya itu berapa. Jadinya 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Kita hanya merubah sin x-nya ini menjadi P. Jadi P kuadrat kan kurang P. Nah, seperti yang tadi caranya, 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0, kita faktorkan. Maka carilah dua buah angka, bila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1, bila dikalikan hasilnya adalah 2 kali min 1. Ternyata hasilnya adalah 2P plus 1 dikali P min 1 sama dengan 0. Baru kita pisah satu persatu. 2P plus 1 itu sama dengan 0, maka P nya adalah negatif setengah, atau P min 1 sama dengan 0, hasilnya adalah P sama dengan 1. Berarti hasilnya 2 ya, ada yang negatif setengah, ada yang hasilnya 1. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Nah, kita satu persatu ya. Tadi kan hasilnya ada P min setengah. Ini untuk P yang min setengah. P-nya kita kembalikan lagi ke bentuk sin x. Tadi kan kita misalkan P itu adalah sin x, maka kita kembalikan lagi di langkah ketiga ini. Sin x itu menjadi negatif setengah. Sin x sama dengan sin berapa yang hasilnya negatif setengah? Ternyata sin 210 ya di tabel trigonometri. Yang kita ketahui sin 210. Maka seperti pelajaran yang sebelumnya, x1 nya adalah 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk x2 nya kan rumusnya adalah 180 derajat dikurang alfa ini ya, maka 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Hasilnya adalah min 30 ditambah K kali 360 derajat. Nah, baru kita substitusikan mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika sudah tidak memenuhi, maka kita tidak perlu lagi melanjutkannya. Di sini kita mendapatkan jika 0 hasilnya adalah 210. Di x2 jika kita masukkan 0 hasilnya negatif 30, tidak memenuhi. Untuk K1, x1 nya tidak memenuhi, tetapi di x2 dia memenuhi. Untuk K sama dengan 2, x1 dan x2 nya tidak memenuhi. Kita tidak perlu melanjutkan lagi karena ini sudah lebih ya hasilnya. Jadi di sini kita berhenti sampai K sama dengan 2. Nah, selanjutnya tadi kan untuk P-nya kan ada 2, ini yang P1-nya. Untuk P sama dengan 1, berarti kita kembalikan ini P adalah sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 itu sama dengan sin 90 kan? Ya, baru kita jadikan X1 nya adalah 90 ditambah K kali 360. X2 rumusnya adalah 180 dikurang 90 sama 90 hasilnya. Nah, karena di sini X1 nya sama dengan X2, jadi kita cukup pakai salah satu aja. Kita masukkan ke
salah satu aja, tidak perlu. Kalau yang tadi kan dua kita masukkan karena berbeda x-nya, kalau ini sama, jadi satu aja kita ambil. Terus kita masukkan k-nya mulai dari 0, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena tadi batasnya 180 sampai 360. Terus k sama dengan 1 juga tidak memenuhi, maka tidak perlu dilanjutkan lagi karena sudah 2 sampel tidak memenuhi. Jadi baru kita tarik kesimpulan. Jadi penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0 untuk 180 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Ini gabungan semuanya ya dari 2P tadi. Ternyata yang memenuhi hanya 210 dan 330 derajat. Oke, paham anak-anak? Semoga kalian bisa mengerti. Nah, untuk lebih paham lagi, kalian ibu berikan latihan ya. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Latihannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 4 sin kuadrat 2x dikurang 14 sin 2x ditambah 6 sama dengan 0 dalam interval x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari 360 derajat. Oke. Jika menurut kalian angka ini terlalu besar, angka koefisiennya, maka kalian bisa mengecilkannya, menyederhanakannya menjadi yang lebih kecil. Oke, kalian silahkan coba dulu. Semoga kalian bisa menyelesaikannya sampai kesimpulan akhir. Oke, semoga kalian paham dan bisa menyelesaikannya. Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.